Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar? Sehat toh? Wah, sungguh luar biasa, mantap. Kita akan membaca Alkitab. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih atas anugerah dan cinta kasih Bapa yang kami rasakan pada saat ini sungguh luar biasa Bapa. Terima kasih, terima kasih. Bapa, kami akan membaca Alkitab. Berilah kami daya ingat yang baik dan berilah kami pengertian agar kami bisa mengerti dan bisa memahami apa yang Tuhan kehendaki. Kami bisa melakukan dan juga bisa memberitakannya, serta bisa menyimpan dalam hati pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul, pasal 20, ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun yang lalu pernah terjadi Indonesia kembali berkibar di kancah perbulu tangkisan atau bulu tangkis dunia. Indonesia menjadi juara dunia, meraih kemenangan dan membawa harum nama Indonesia. Ada harga yang harus dibayar oleh para atlet. Di balik kemenangan pasti ada pengorbanan, kerja keras, disiplin, keringat yang bercucuran, air mata, atau bahkan darah yang tercurah. Demikian juga dengan keselamatan, kemenangan, kesembuhan, pemulihan, berkat dan lain-lain yang telah kita terima secara cuma-cuma. Ini adalah buah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma pasal 3 ayat 24. Yesus Kristus rela menderita dan menyerahkan nyawanya supaya kita terbebas dari segala kutuk dosa. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Galatia pasal 3 ayat 13. Rasul Paulus juga menegaskan, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti yang seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Sebuah pengorbanan yang tak ternilai harganya. Banyak orang percaya meremehkan pengorbanan Kristus di kayu salib ini. Terbukti kita masih berkompromi dengan dosa dan hidup untuk diri sendiri. Berbeda dengan Paulus yang merespon anugerah keselamatan yang diterimanya itu dengan bertekad, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah
keuntungan. Filipi pasal 1 ayat 21. Paulus rela berkorban waktu, tenaga, seluruh hidupnya demi Injil sampai titik darah penghabisan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita belajar cara hidup Rasul Paulus, hanya fokus kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak memusingkan kehidupannya. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami belajar tentang firman Tuhan. Bapa, berilah kami daya ingat yang baik dan berilah kami mengerti, dan agar kami bisa memahami apa yang Tuhan kehendaki, dan kami bisa mengerti, dan kami bisa melakukan, dan juga bisa memberitakan, serta kami bisa menyimpannya dalam hati pikiran kami, Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, sedang ada kelemahan tubuhnya, mereka tidak bisa berbuat banyak karena sakit. Kami mohon belas kasih Bapak, sembuhkan mereka, pulihkan mereka, sehingga mereka bisa beraktivitas kembali, Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang saat ini belum bisa memenuhi kebutuhan keluarganya dengan baik. Mereka ada kesulitan masalah keuangan keluarganya, mereka tidak punya, Bapak. Mereka sudah mencari dan mencari dan mencari lagi, namun sepertinya mengalami jalan buntu mereka ini. Bapak, kami mohon belas kasih Bapak, tolonglah Bapak, bukakan jalan bagi mereka sehingga mereka mencari, mendapatkan, bisa bekerja, bisa berusaha, dan bisa memenuhi kebutuhan keluarganya dengan baik. Bahkan mereka bisa berkelimpahan dan juga bisa menjadi saluran berkat untuk orang lain. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, anak-anak kami yang saat ini sudah waktunya untuk berumah tangga, berkeluarga, namun mereka belum mendapatkan pasangan hidup yang seiman dengan mereka. Mereka sepertinya kesulitan dengan mendapatkan pasangan hidup yang seiman dengan mereka, Bapak. Bapak, tolonglah mereka, pertemukan dengan pasangan hidupnya, Bapak. Bapak, tolonglah Bapak, bukakan jalan, Bapak, agar mereka bisa membentuk suatu keluarga rumah tangga bahagia damai sukacita dan bisa beranak cucu mereka ini, Bapak. Tolong Bapak, tolonglah mereka ini, Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Berilah damai sukacita, damai sejahtera pada bangsa kami, Bapak. Dan berilah bangsa ini agar mau mengenal Engkau lebih lagi. Dan bangsa ini mau belajar tentang firman Tuhan, sehingga bangsa ini tidak gagal paham, Bapak. Bapak, ini pakailah kami untuk memberitakan firman-Mu, lengkapi kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk memimpin dan memimpin kami dalam memberitakan firman itu, agar tidak keliru, Bapak. Bapak, ampunilah segala dosa dan salah kami, sehingga kami layak untuk memohon pertolongan Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari memuliakan Tuhan, agar hidup kita penuh berkat. Jangan lupa subscribe supaya kita lebih diberkati Tuhan. Ayo guys!